Inilah bisik kalbu, apa yang aku miliki, tubuh dan jiwa ini ku serahkan hanya padamu, kurban persembahanku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Dan jati diriku kini bukan diriku lagi, melainkan Kristus Tuhanku hidup dalam diriku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku. Walau ku berdosa, walau ternoda, tetapi darah yang kudus telah sucikan diriku, telah sucikan diriku, telah sucikan diriku. Keheningan malam. Suara kesunyian dan bayangan kelam seakan menjadi sahabat dekat Yesua hingga dia beranjak dewasa. Berkali-kali ia ingin menyerah dengan hidupnya. Namun sang kuasa belum selesai dengannya. Di dalam benaknya, lebih cepat ia meninggalkan dunia ini. Makin cepat pula ia bisa bertemu dengan dua orang kekasih hatinya. Yesua sungguh rindu. Ia ingin sekali menghentikan waktu, berhenti sejenak, menghela nafas, menunggu jawaban dari setiap
setiap pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Dalam hening, doa-doa itu dipanjatkan. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ini saja andalanku, Ini saja andalanku, jasa kurbanmu, hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Hari-hari semakin terasa berat baginya. Yesua kini telah menjadi seorang suami dan juga seorang ayah. Peran yang sangat berat baginya. Tapi kenapa? Bukankah itu adalah karunia?
Bukankah itu yang diinginkan oleh setiap manusia? Entahlah, dalam kerapuan hatinya, Yesua berusaha untuk tetap tegar, menjalankan perannya hari demi hari. Yesua harus berusaha menjadi sosok panutan bagi istri dan juga bagi anaknya. Di saat dia sendiri sudah kehilangan sandaran hidupnya. Ya Bapa, ya Allahku, tolonglah anakmu. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah lain pertolongan, tiada ku temu. Maha penolong tinggal hidupku surut, ajal mendekat, nikmat duniawi hanyut melenyap, tiada yang tahan, tiada yang teguh. Kau yang abadi tinggal sertaku. Sesungguhnya kami memerlukan Engkau di setiap waktu, Tuhan. Siapa yang penolong yang setara denganmu, Tuhan? Siapa yang menuntun setiap kami, Tuhan, selain daripada Engkau? Siang dan malam kami selalu membutuhkanmu, Tuhan. Aku berluka di Kau tiap jam, dalam cobaan Kaulah ku
Di tengah rasa marah, sedih dan kecewanya, Yesua menemukan secarik kertas. Kertas yang warnanya telah menguning dan berdebu. Namun, ia merasa tidak asing dengan kertas itu. Diambilnya kertas itu dan dibukanya perlahan. Setiap detiknya mengembalikan memori indah di masa lalu bersama kedua orang tuanya. Ia semakin yakin dengan ingatannya akan isi kertas itu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amsal 3 ayat 5-6. Tulisan di kertas itu mengubah raut wajah Yosua. Seakan-akan ia mendapat sapaan hangat yang selama ini ia rindukan. Yosua teringat, kertas itu ditulis saat Yosua kecil oleh papanya dan ditempelkan di buku harian yang selalu Yosua bawa. Ayat ini pula yang dibisikkan oleh papa dan mamanya ketika Yosua datang kepadanya membawa pergumulan hidupnya. Kertas yang sudah lama hilang, tertumpuk oleh lembaran-lembaran permasalahan hidup, kini ia temukan. Pengharapan itu telah kembali. Yosua tersadar bahwa ia tidak akan berjalan sendirian. Teramat berat beban yang kau rasa, cobaan datang silih berganti. Semua yang kau rasa tak adil untukmu, seakan Tuhan jauh dan tak ada. Masih ada harapan selama matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus. Tuhan tahu Dia ada di sisimu, selalu ada harapan. Meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapanmu, Dia sanggup, Yesus sanggup. Masih ada harapan selama
matahari masih bersinar, selama nafas hidup masih berhembus, Tuhan tahu dan Dia ada. Di sisimu selalu ada harapan, meskipun hatimu tak lagi merasa putus semua asa dan harapanmu. Dia sanggup, Yesus sanggup pulihkan hidupmu. Ya, Dia sanggup. Yesus yang sanggup. Selama matahari masih bersinar, selama nafas ini masih berhembus, pasti ada harapan. Dan selalu ada harapan buat setiap kita. Dan kini giliran kita untuk meresponnya. Dan saat ini, mari datang di hadapannya dengan penuh pengharapan. Mari terima anugerahnya, sujud di altarnya, dan kita sama-sama percaya sesuatu pasti terjadi. Mari sama-sama bangkit berdiri, sembah Dia. Sujud di altarnya, ku bawa hidupmu. Kami mau terima anugerah-Mu Tuhan. Terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Percaya Tuhan. Mujizat terjadi, Pemulihan terjadi. pemulihan terjadi. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Mari kita tenangkan hati kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk satu hari yang baru yang masih boleh kami jalani. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih boleh kami terima. Terima kasih untuk orang-orang terbaik yang Tuhan sediakan ada di samping kanan dan kiri kami.
Kami bersyukur Tuhan, di Sabtu Sunyi ini kami sama-sama merenungi kembali makna kehidupan dan kematian. Tuhan, siapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memahami keinginan-Mu, bahkan di tengah-tengah penderitaan yang kami alami. Karena itu Tuhan, kami serahkan pemahaman kami serahkan hati kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan akan diambil dari Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-57 hingga yang ke-66. Matius 27, ayat yang ke-57 hingga yang ke-66. Demikian firman Tuhan. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digali di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan, membaca, dan memeliharanya di dalam hatinya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Sejak Kamis Putih kita melihat perjalanan Yesua. Yesua kecil, Yesua muda, Yesua seorang ayah. Yesua kecil dengan segudang kebahagiaan dan pengalaman indahnya, memendam penderitaan karena belum paham maksud dari rasa sakit yang ia alami. Yesua si muda yang mengharapkan cinta dan keutuhan di dalam dirinya. Ada ruang kosong di dalam diri Yesua yang dia tidak tahu mau diisi dengan apa. Kesedihan berbaur dengan rasa syukur. Dan di hari ini, Yesua, si ayah yang merindukan ayah, ruang kosongnya kini sudah terisi dengan orang-orang baru dalam kehidupannya. Ia merindukan keluarga,
dengan menciptakan keluarga baru. Saudaraku, dari 3 rangkaian ibadah yang kita lalui ini, sampai hari ini, kita perlu menyadari 2 hal. Di mana manusia tidak terlepas dari yang namanya penderitaan. Yesua si kecil itu punya penderitaannya. Meskipun dia tidak paham rasa derita itu. Yesua muda juga begitu. Dia sudah mulai merasakan ada yang kosong karena kehilangan. Yesua sang ayah juga begitu. Merasakan penderitaannya semakin berat karena ditumpuk. Setiap kita punya penderitaannya masing-masing. Saudaraku, penderitaan juga tidak melepaskan yang namanya harapan. Kedua hal ini saling bergandengan. Jika kita merasakan penderitaan, percayalah setiap manusia juga punya harapan. Kalau ditanya anak kecil mungkin ditanya, apa harapanmu nak? Harapannya mau punya sepeda. Kalau ulang tahun nanti kuenya agak besar begitu. Kalau sudah besar mau jadi pilot gitu ya. Sekarang ketika anak-anak muda yang ada di tempat ini, apa harapan kalian? Masihkah sama ingin memiliki kue sebesar waktu kecil? Atau kuenya hanya ingin lebih besar lagi begitu? Semakin kita dewasa, semakin besar pula harapan kita. Semakin besar pula penderitaan yang kita rasakan. Saudaraku, kehidupan ini kadangkala seperti sebuah buku kalau dilihat-lihat. Ada judulnya. Ada bab-bab khusus dengan tema-tema khusus. Bahkan buku ada nomor halamannya supaya penulis tahu sudah menulis sampai sejauh mana. Sudah sebanyak apa. Saudaraku, jika kita kembali melihat pengalaman hidup kita sampai saat ini, ketika saudara sudah berjalan sejauh ini, di usia saudara masing-masing, maka ada berapa banyak bab yang sudah saudara tulis? Sudah berapa banyak masalah yang sudah terlewati? Banyak ya Pak Eko ya. Tapi sudah berapa banyak pula harapan yang sudah tercapai? Banyak. Banyak sekali. Kalau begitu, kalau saudara diizinkan untuk membuat satu judul untuk kehidupan saudara, untuk buku kehidupan saudara, maka judul apa yang paling cocok? Apa ya? Apakah judul buku yang bergenre motivasi? Enggak ya? Atau judul buku yang bergenre action? Banyak aksi-aksi atau humor? Karena banyak lelucon hidup ini. Bermacam-macam ya. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudaraku, setiap buku, setiap apapun judul buku yang kita punya, percayalah setiap judul itu berangkat dari yang namanya masalah. Berangkat dari yang namanya keresahan. Saya belum pernah nemu satu buku yang isinya gak ada masalah. Bahkan buku yang isinya puisi saja ada masalahnya. Jadi Bapak Ibu, intinya adalah setiap kita tidak terlepas dari yang namanya masalah, tidak terlepas yang dari namanya penderitaan. Seperti yang dialami salah satu tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita. Tokohnya Ayub. Salah satu tokoh yang sangat identik dengan yang namanya penderitaan. Ada banyak penderitaan yang ia alami. Keluarganya meninggalkan dia, hartanya habis. Bahkan kawan jadi lawan yang menghakimi Ayub di saat Ayub merasakan pedih,
Bukan hanya karena luka di dalam kulitnya, tapi juga karena kehidupannya. Karena dia juga berduka, tapi kawan jadi lawan. Karena itu Ayub sempat berkata, karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali. Dan tunasnya tidak berhenti bertumbuh. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah dia? Di tengah rasa putus asa itu, di tengah rasa penderitaan itu, Ayub mencoba memaknai semuanya. Dan ia melihat bahwa manusia sekuat apapun kita punya kerapuhannya masing-masing. Kita sangat rapuh Bapak Ibu dan Saudaraku. Karena itu kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Aku kuat kok gitu. Tidak bisa. Karena itu bagi Ayub, setiap kita butuh kekuatan yang lebih besar yang bisa menolong kita. Apalagi ketika kita bertemu dengan yang namanya kematian. Kita tidak bisa lari lagi. Sudah lemah, sudah rapuh. Kita butuh kekuatan Tuhan. Mungkin itu juga yang dipikirkan oleh orang-orang terdekat Yesus. Para murid, keluarga Yesus, ibunya. Mereka ini hidup dalam kebimbangan, bingung, sedih, bingung juga harus sedih atau tidak. Ketika kehilangan Yesus, mungkin mereka juga berkata, kemana Tuhanku pergi? Akankah ia sungguh kembali? Mungkinkah ia kembali? Apakah kami boleh bersedih? Apakah kami boleh meratap? Karena kita tahu Bapak Ibu dan Saudaraku, para murid ini di masa hidupnya, beberapa kali Yesus jelaskan tentang penderitaannya, mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengerti. Mungkin juga seperti Yesua waktu kecil juga. Dia tidak tahu ada satu realita yang namanya kematian. Dia merasa orang tuanya akan ada selama-lamanya. Dia hanya melihat kebahagiaan. Para murid juga mungkin seperti itu. Mereka bingung, kok tiba-tiba guru kami gak ada. Kami harus apa? Ini kami boleh menangis atau tidak? Dia akan kembali atau tidak? Apa maksud semua ini? Mereka bingung tapi sedih, pengen meratap tapi bingung juga. Karena saudaraku, di dalam budaya Yahudi ada satu tradisi yang cukup unik. Tradisi ketika ada yang berduka, ketika ada keluarga yang meninggal dunia begitu, maka dalam acara kedukaan ada kelompok-kelompok orang yang dikelompokkan namanya para peratap. Jadi tugas para peratap ini adalah menangis, bahkan ada yang berteriak begitu, bahkan beberapa ada syair-syair yang menunjukkan ratapan. Dan kemungkinan mereka juga bernyanyi sambil menangis kepada keluarga yang berduka. Tugas mereka menangis supaya yang menangis, menangislah. Yang ingin meratap, merataplah. Karena tangisan dan ratapan itu menunjukkan bahwa orang yang pergi sungguh berarti. Nah, berbeda dengan kematian Yesus. Ketika Yesus pergi, saya yakin sekali para murid dan keluarganya sangat ingin melakukan tradisi ini. Sangat ingin menangis bersama-sama, meratap bersama-sama. Tapi kali ini berbeda, situasinya berbeda. Para murid tidak tahu entah kemana. Di dalam bacaan kita, tidak ada nama para murid di situ. Bahkan dalam Matius 27 ayat 57 dituliskan, menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya.
Saudaraku, di dalam situasi yang menegangkan ketika Yesus meninggal dunia, tidak sembarangan orang ternyata yang bisa mengambil tubuh Yesus dari salib. Tidak sembarang orang. Kenapa para murid untuk tampil di muka umum pun mereka tidak berani, apalagi mengambil tubuh Yesus di Bukit Golgota. Mereka tidak seberani itu. Karena itu ada seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea, dialah yang mengambil tubuh Yesus. Siapa Yusuf ini? Kenapa dia berani? Dari catatan yang ada, Yusuf ini adalah seorang anggota majelis besar Bapak Ibu, yang kadangkala disebut sebagai Sanhedrin. Ini adalah kelompok-kelompok orang yang tidak biasa. Mereka punya kedudukan, punya kuasa, orang berpengaruh khususnya dalam keagamaan Yahudi. Dan dia secara diam-diam ternyata menjadi pengikut Kristus. Secara diam-diam, dia tidak berani menunjukkan jati dirinya sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah kelompok majelis besar. Dia tidak berani. Karena itu di dalam bacaan kita, Markus 15 ayat 43, di kisah yang sama, dituliskan, karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Memberanikan diri. Seorang yang berpengaruh saja, yang punya kuasa, ketemu Pilatus untuk mengambil tubuh Yesus, itu memberanikan diri Bapak Ibu. Dia memberanikan diri, dia takut sama orang-orang Yahudi. Bahkan di depan kubur Yesus dikatakan ayat 61 Matius 27, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Tidak banyak orang ada di sekitar kuburan Yesus. Karena para murid tidak berani dan tidak seleluasa itu untuk berduka. Hanya orang-orang khusus saja yang berani. Kita yakin sekali, saya juga yakin bahwa para murid pasti ingin sekali bersama-sama melakukan tradisi itu, tradisi meratap bersama, menangis bersama, tetapi yang terjadi mereka harus berduka sendirian. Mereka berduka dalam keheningan, menangis dalam diam, meratap sendirian tanpa ada peratap. Para murid berduka dalam diam. Situasi ini tentu sangat menyedihkan begitu. Mungkin kita juga pernah merasakannya. Ketika ada acara kedukaan, mungkin ada saudara Bapak Ibu sekalian yang pernah berduka, atau kita juga yang pernah datang ke acara kedukaan, pasti acaranya ramai orang, saling menguatkan, tapi ketika acara itu selesai, hari-hari kembali berlanjut, orang-orang melakukan aktivitasnya sehari-hari, tapi proses berduka masih berjalan. Banyak atau mungkin banyak di antara kita yang menangis dalam diam, meratap di keheningan malam, menangis, hanya berdoa kepada Tuhan. Karena itulah Ayub kembali mengingatkan kepada kita semua. Kita rapuh Bapak, Ibu, dan saudaraku. Kita rapuh. Karena itu kita butuh kekuatan Tuhan dan rendahkan hati kita untuk menerima pertolongan itu. Karena sekuat apapun kita punya kerapuhannya masing-masing. Saya akan menutup khotbah Sabtu Sunyi ini dengan sebuah puisi untuk kita renungkan bersama. Judulnya Sabtu Sunyi. Tak terdengar lagi hujatan dan makian. Tak membludak lagi amarah dan kebencian. Tak tampak lagi tawa dan ejekan terhadap penderitaan.
Tak ada lagi suara kesombongan di atas kepedihan. Tidak ada tempat untuk meluapkan ambisi terhadap dendam yang terpendam. Diam bukan sembarang diam. Sang diam kini benar-benar terdiam. Diam tak sebatas diam. Diam yang kau genggam penuh harapan. Diam yang kau peluk menghadirkan kedamaian. Amin. Saat teduh bagi kita. Berikan harapan
marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan mengucapkan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari saudaraku, kita tenangkan hati kita bersatu dalam doa syafaat. Bapa, kami kembali bersatu hati, merenungi setiap pengalaman hidup yang telah kami lalui. Ada banyak masalah dan penderitaan Tuhan yang mencabik-cabik hati kami. Tapi ada pula banyak harapan-harapan kami yang tercapai, yang membuat kami semakin mengerti makna kehidupan. Tuhan, bantu kami untuk punya harapan seperti yang Tuhan inginkan. Supaya masalah apapun yang datang dalam kehidupan kami tidak goyah. Karena kami tahu dengan siapa kami berpegang. Karena itu Bapa, sebagai umat-Mu, kami berdoa kepada orang-orang yang kami kasihi. Kepada anak-anak di dalam ruang ibadah ini, Tuhan, kami bersyukur sekali bisa berkenalan dengan setiap anak kecil yang ada di tempat ini, yang membawa sukacita, yang mengingatkan kami arti kebahagiaan, yang mengingatkan kami bahwa kami punya segudang cinta dan kasih dari orang-orang sekitar kami. Karena itu Bapa, kami berdoa untuk setiap harapan yang dimiliki oleh setiap anak kecil di tempat ini. Kiranya mereka bertumbuh dengan cinta dan kasih. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap anak pra-remaja, remaja dan pemuda yang juga punya masalahnya masing-masing di sekolah maupun di tempat mereka bekerja. Tuhan, ada banyak keinginan kami sebagai anak-anak muda dan remaja. Ada banyak masalah yang membuat kami bingung dengan kehidupan kami. Kami krisis identitas Tuhan. Tapi Tuhan bantu kami, bentuk kami di dalam komunitas iman yang tepat. Agar kami bisa saling menguatkan di tengah-tengah masalah yang ada. Agar kami bisa saling mendukung untuk mencapai harapan bersama. Kami rindu punya sahabat Bapa. Karena itu Tuhan, bantu kami untuk bisa bersatu dan akrab. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang sangat mengasihi kami, yang selalu siap sedia mengayomi kami semua. Terima kasih Bapa telah memberikan orang tua yang hadir di tengah-tengah kami, yang ada di samping kanan dan kiri kami, yang mendukung kami, yang mengasihi kami, yang mengenalkan kami kepada cinta kasih-Mu. Kami berdoa untuk setiap kesehatannya Bapa, untuk setiap harapan dan impiannya. Bantu setiap orang tua kami bisa melewati setiap masalah yang ada. Beban yang dipikul kiranya semakin ringan dengan kehadiran kami. Karena itu Tuhan, biarlah setiap kami yang hadir di ruangan ibadah ini membawa damai bagi setiap orang di sekitar kami. Bahkan ketika rasa derita dan sakit hati ada di dalam diri.
Karena itu Tuhan, kami berdoa supaya gereja ini menjadi gereja yang hadir di tengah-tengah masyarakat, yang mengerti arti perbedaan dan menjadi pembawa damai di negara kami tercinta ini. Bantu kami Tuhan untuk menjadi gereja yang membawa shalom. Karena itu inilah harapan dan keinginan kami Tuhan, kami bersyukur disatukan di dalam kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saat ini kita mau mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan didasari firman Tuhan yang diambil dari Kolose 2 ayatnya yang ke-7, demikian bunyinya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Mari kita berikan persembahan kita dan memuji Tuhan dengan lagu Berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku.
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau telah menebus dosa setiap dari kami. Engkau rela berkorban bagi setiap dari kami. Di Sabtu sunyi ini kami kembali diingatkan Tuhan betapa kami tidak layak, tapi Engkau yang melayakkan kami, mengampuni setiap dari kami. Dan inilah Tuhan, setiap persembahan kami, ungkapan syukur kami ingin memberikannya kepadamu Tuhan. Karena Tuhan yang boleh mengkuduskan setiap persembahan kami ini menjadi persembahan yang layak di hadapan Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, pakailah kami, kuduskan setiap pribadi kami, supaya kami boleh menjadi persembahan yang kudus, persembahan yang hidup di hadapan nama-Mu Tuhan. Dan kami boleh menjadi wangi-wangian yang harum dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat dan Saudara dikasih Tuhan, ketika kita hidup di saat ini, kita sudah tahu bahwa besok Tuhan kita, Yesus, bangkit dan kita mengamini dan mengimaninya. Tetapi kalau kita boleh membayangkan di masa lalu, ketika pada saat ini, dikatakan di dalam firman Tuhan tadi juga, murid-murid bingung, murid-murid tidak tahu besok seperti apa. Mereka seperti kehilangan arah, mereka kehilangan gurunya, mereka kehilangan Tuhannya. Apa yang kita pelajari saat ini sama seperti kehidupan kita sekarang, mungkin kita dalam pergumulan yang ada. Kita mempunyai banyak masalah yang ada, tetapi kita juga mempunyai pilihan. Kita mau menyerah atau kita mau berserah kepada Tuhan dan kita mau berkata, Tuhan, aku tidak mau menyerah kepada kehidupan ini. Dan kita mau berkata, ku tetapkan hatiku untuk tetap percaya kepadamu, bahkan tanpa syarat apapun, karena aku percaya bahwa pengharapan itu ada bersama dengan Tuhan. Mari sebelum kita pulang, kita juga mau berkata, Tuhan, aku mau berserah kepadamu, apapun yang terjadi, Engkaulah sumber pengharapan kami. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti.
dikasihi Tuhan, mari dengan kerendahan hati kita memohon berkat dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat malam Bapak Ibu, selamat hari Sabtu. Mari memanai Sabtu sunyi ini dengan terus berpengharapan kepada sumber pengharapan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.